Woi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan indahnya bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, seperti yang kita maklum bersama bahwa Ramadan tahun ini kondisinya akan berbeda dengan tahun kemarin, di mana saat ini umat Islam sedang dihadapkan dengan sebuah ujian yang disebut dengan wabah COVID-19 yang mematikan. Sampai Badan Kesehatan Dunia WHO sudah menetapkan ini virus menjadi pandemi global dewasa ini. Tapi bagi kita sebagai hamba yang beriman, tidak boleh panik berlebihan, karena ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Juga bukan berarti kita meremehkan, karena ini bukan ciri orang yang beriman. Kewaspadaan harus kita tingkatkan. Beberapa protokol kesehatan yang sudah dijelaskan harus terus kita lakukan supaya kita fit dan selalu diberikan kesehatan, sehingga siap menyongsong dan mengisi momen-momen Ramadan dengan menyenangkan, penuh dengan kebaikan, keberkahan yang kita dapatkan, sehingga tujuan di balik puasa Allah wajibkan la'allakum tattaqun, membentuk karakter orang yang bertakwa dengan mudah insya Allah kita akan dapatkan. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, lantas apa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan supaya kita menjadi alumni madrasah Ramadan dengan predikat kamlut atau nilai yang istimewa? Setidaknya ada 4I kaum muslimin yang harus kita persiapkan. Apa saja? Yang pertama adalah isti'dadur ruhi. Kita persiapkan ruh kita, karena kita tahu bersama yang namanya bulan suci Ramadan juga salah satu ibadah yang mengandalkan ruh kita. Kita persiapkan dari sekarang bagaimana kita manfaatkan PSBB yang sudah diterapkan oleh pemerintahan di rumah untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian kita bangun di tengah keheningan malam. Kemudian memperbanyak ibadah sunnah yang dianjurkan. Ini semua sebagai momentum latihan kita, sehingga nanti ketika tiba bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa, sehingga kita tidak akan merasa keberatan, sehingga siap untuk lebih produktif mengisi momen-momen Ramadan dengan hal-hal yang positif. Makanya tidak salah kaum muslimin yang berbahagia, ketika ada ulama Syekh Abu Bakar Al-Balki mengatakan bahwa syahrul Rajab syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus saqi wa Ramadhanu syahru hasadiz zar'i. Dikatakan bahwa bulan Rajab adalah bulannya kita menanam,
Sya'ban adalah bulannya kita menyiram, dan Ramadan kelak nanti adalah bulan di mana akan kita memanen dari hasil tanaman. Rajab dan Sya'ban tidak salah, keduanya menempati posisi yang strategis, posisi yang sangat urgent kita jadikan momentum untuk latihan. Apalagi kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai di samping kita untuk meraih keridhaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga insya Allah dengan kita terbiasa melakukan bulan puasa di bulan Sya'ban sebagai ajang latihan siap dalam mengisi puasa di bulan suci Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Rasul menyebutkan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan yang banyak dilalaikan oleh orang karena di tengah-tengah beradanya antara Rajab dan Ramadan. Dan ini bulan di mana turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat menghadap kehadirat Allah taala, aku sedang berpuasa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama, isti'dadur ruhi, mempersiapkan ruh kita. Yang kedua adalah isti'dadul ilmi. Kita persiapkan keilmuan kita. Karena kita tahu bersama hadirin yang berbahagia bahwa dengan ilmu hidup akan terasa lebih mudah. Dengan ilmu kita bekerja dan beramal akan terasa bergairah. Dengan ilmu hidup akan terarah untuk lebih istiqomah. Dengan ilmu pun juga amalan kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun wala tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmunya, a'maluhu mardudatun wala tuqbalu. Amalan kita tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita siapkan dari keilmuan? Salah satunya, yuk semenjak dari sekarang kita banyak membaca, mempelajari fiqh siyam, fikih mengenai puasa di bulan suci Ramadan. Kita pelajari hal-hal apa saja yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan, hal-hal apa saja yang bisa menghabiskan pahala puasa Ramadan. Jangan sampai kita hanya berpuasa, menahan rasa lapar di siang hari untuk tidak makan. Jangan hanya sebatas puasa menahan haus di siang hari untuk tidak minum. Tapi kalau kita didasari dengan ilmunya, insya Allah kita pun bukan hanya sekedar perut yang ditahan oleh kita di siang hari. Apalah arti puasa bila hanya sekadar menahan perutnya tapi mulutnya tidak dijaga untuk tidak mengucapkan kata-kata bohong dan fitnah. Dia akan menjaga bukan hanya perutnya, tapi dia juga jaga matanya bagaimana tidak memandang hal-hal yang maksiat. Dia bukan hanya menjaga perutnya, tapi bagaimana dia menjaga telinganya untuk tidak mendengarkan kata-kata ghibah. Dia bukan hanya menjaga perutnya, tapi dia juga mampu menjaga tangan dan kakinya untuk tidak melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Ini semua bisa dilakukan manakala kita beramal disertai dengan ilmunya. Akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih yakin dan terarah serta istiqomah dalam menjalankan ibadah kita. Dengan ilmu pula, insya Allah dia beramal akan terlihat agresif. Dia akan terlihat lebih energik. Dia akan memiliki kompetitif. Dan bagaimana bisa mengungguli rival-rivalnya demi menuai prestasi yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bila mana didasari dengan ilmu. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah isti'dadul jasadi, siapkan fisik kita hadirin. Kita tahu bersama
bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan bukan hanya sekadar mengandalkan rohani kita, juga tidak sempurna rasanya hanya disertai dengan ilmunya kita saja, tanpa dibarengi dengan kekuatan fisik kita. Fisik yang sehat, fisik yang kuat, insya Allah akan terlihat lebih energik di dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan inilah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat fisiknya itu baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah fisiknya. Dengan fisik yang sehat, insya Allah walaupun kita berpuasa di tengah siang bolong bulan Ramadan, tadarusan insya Allah terus kita lakukan. Dengan fisik yang sehat, insya Allah qiyamul lail, salat malam kita akan terus lakukan. Apalagi kita banyak berdoa di tengah keheningan malam, insya Allah, di mana di saat itulah Allah yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langitnya dunia dan mengatakan, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh. Kata Allah di sepertiga akhir malam Ramadan, Allah turun ke langitnya dunia dan mengatakan, siapa yang cinta kepadaku fanuhibbuh, maka aku pun akan cinta kepadanya. Wa man dzalladzi yas'aluna fanu'tiyalah. Siapa yang mohon kepadaku, fanu'tiyalah, maka kami akan berikan kepadanya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfirulah. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku pun akan berikan ampunan kepadanya bihurmati Ramadan, dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Ini semua insya Allah manakala didasari dengan kuatnya ruh kita, mantapnya pengetahuan kita, dan sehatnya fisik kita. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah isti'dadul mali, persiapkan finansial kita. Kita tahu bersama dengan merebaknya wabah pandemi COVID-19 membuat tidak sedikit banyak para karyawan yang di PHK karena sedikitnya itu PT atau kekurangan. Kemudian banyak bahan-bahan pokok di pasaran yang minim persediaan. Karenanya takdimul aham, ada istilah yang menyebutkan tsummal muhim, dahulukan yang lebih penting dari hal yang penting. Kalau bisa kita siapkan harta sebatas untuk buka dan sahur kita, dan di akhir Ramadan atau pertengahan kita mampu menunaikan zakat sebagai kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah 4 I yang harus kita persiapkan. I yang pertama isti'dadul ruhi, persiapkan rohani kita. Yang kedua adalah isti'dadul ilmi, persiapkan ilmu pengetahuan kita. Yang ketiga isti'dadul jismi, persiapkan fisik kita. Dan yang keempat isti'dadul mali, persiapkan finansial kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita insya Allah menjadi hamba yang beruntung, menjadi hamba yang mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang Allah inginkan di balik puasa yang diwajibkan kepada kita. Demikian, terima kasih dan mohon atas segala kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi